Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan billah, hadirin wal hadirat, ahli pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan serta kekuatan kepada kita sekalian. Pada sore ini kita masih bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk bersilaturahmi sambil thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah masing-masing menuju ke masjid ini Allah mencatatnya menjadi amalan sholihan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas mengenai fungsi dan peran salat. Bahwa salat yang Allah wajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Mi'raj, dan kemudian salat adalah kewajiban yang perintahnya Allah langsung sampaikan, tidak melalui perantaraan malak Jibril. Dengan kita melihat sejarah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bab salat langsung disampaikan kepada nabinya, ini menandakan bahwa ibadah salat itu adalah ibadah yang sangat penting, ibadah yang sangat urgen di dalam ajaran agama Islam. Dan ajaran salat bukan hanya Allah wajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tapi juga kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selain nabi dan para nabi, juga para solehin, orang-orang soleh terdahulu, para sahabat dan para ulama, begitu sangat besar perhatian mereka terhadap ibadah salat. Kalau Nabi sampai menyuruh kepada kita sebagai kaum muslimin untuk mengajari bab salat kepada anak-anak, ketika anak kita berusia 7 tahun, 10 tahun belum mau salat, pukul cepret, 50 tahun san salat keneh wae, mangga eta manyangakeun, bade dikumahakeun terserah para bapak. Kemudian pentingnya bab salat, di antara yang Nabi wasiatkan, pesankan menjelang kewafatannya, di antara kalimat yang beliau katakan adalah as-salata as-salata. Perhatikan salat, perhatikan salat. Ini saking pentingnya bab salat, sehingga Nabi merasa khawatir kalau salat itu menjadi hal yang diabaikan oleh umatnya. Maka pesannya as-salata as-salata. Kemudian ketika Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian beliau menyampaikan khutbah iftitah ketika menjadi khalifah. Dan di antara khutbahnya panjang, tapi akhir dari khutbahnya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Qumu ila sholatikum yarhamkumullah." Laksanakan oleh kalian salat agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Itu diantara pesan Khalifah Abu Bakar dalam khutbah iftitah ketika beliau diangkat sebagai khalifah sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka sholat yang begitu sangat penting bagi kita sebagai umat Islam memiliki fungsi dan peran. Di antara fungsi dan peran sholat yang pertama adalah littaqarrub, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dalam setiap kali kita melaksanakan ibadah sholat kepada Allah, termasuk ibadah-ibadah yang lainnya, bahwa ibadah itu tiada lain kita lakukan kecuali hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam sholat itu ada posisi yang paling dekat antara hamba dengan Robnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sajidun, ketika hamba itu sedang sujud. Sebagaimana dijelaskan di hadis riwayat Imam Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Aqrabu isim tabdil, wajan af'alu, asal kata dari koribun. Koribun itu artinya dekat. Tapi kalau memakai wazan af'alu menjadi akrobu, yang paling dekat. Akrobu, yang paling dekat. Ma yakunul abdu, keadaan seorang hamba, mir rabbihi, dari Tuhannya, wa huwa sajidun, ketika dia sedang sujud. Jadi dalam sholat ada kaifiat sujud, posisi itulah posisi kita yang paling dekat dengan Allah. Maka kemudian Nabi menyuruh kepada kita sekalian, fa'aktsirud doa, perbanyaklah kita berdoa kepada Allah di saat itu, di saat kita sedang sujud, di saat kita sedang posisi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatkan sujud itu untuk lebih kita banyak meminta kepadanya. Jangan sampai sujud hanya sekedar nempelnya dahi kita ke tempat sujud. Ada orang yang hanya sekedar nempel dahinya itu, dan tidak lama kemudian dia bangkit lagi dari sujudnya. Padahal posisi itulah posisi yang harus kita manfaatkan. Ketika kita banyak kebutuhan, ketika kita punya banyak masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini, maka kebutuhan dan masalah-masalah yang kita hadapi, pintalah kepada Allah Subhanahu wa taala jalan keluarnya. Dan saat itulah kita banyak meminta kepadanya. Insya Allah saat itu merupakan saatul ijabah, saat di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala permasalahan yang kita hadapi. Kemudian Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kemudian juga di hadis yang lain, di hadis riwayat Ibnu Sana, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis ini termasuk hadis qudsi. Firman Allah yang disampaikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taqarraba ilayyal abdu, tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku bimithli adai faraidi, dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib, wa innahu la yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan dia pun mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunat, hatta uhibbahu, sehingga kemudian aku mencintainya. Jadi berdasarkan hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita sekalian, laksanakan kewajiban dari Allah, baik yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya sunat, dengan tekad, dengan niat
ibadah itu kita niatkan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan ibadah sholat tidak hanya yang wajibnya saja, tapi juga laksanakan ibadah yang sunatnya. Cenderung di kita itu amalan-amalan yang sunat bukan lebih dikerjakan, malah lebih ditinggalkan. Ketika anak-anak tidak melaksanakan sholat qobliyah maupun ba'diyah, ketika ditanya kunaon jang teu qobliyah teu ba'diyah, kunaon jang teu wiridan, apa jawabnya? Da sunat ieu. Jadi terkadang sunat di kita cenderung lebih ditinggalkan. Sebaliknya, perbuatan makruh yang seharusnya ditinggalkan justru alasannya makruh ieu. Kunaon Pak ngarokok keneh? Da makruh ieu. Jadi makruh yang harusnya ditinggalkan malah dikeureuyeun, sunat yang harusnya dikerjakan malah ditinggalkan. Mudah-mudahan dengan hadis ini terdorong kita sekalian untuk lebih semangat ketika kita melaksanakan amalan yang sunat, wabil khusus yang berkaitan dengan ibadah sholat. Dan apabila yang wajibnya kita laksanakan, yang sunatnya pun kita tetap istiqomah melaksanakannya dengan niat untuk lebih dekat dengan Allah, hatta uhibbahu, sehingga nanti aku akan mencintainya. Ini luar biasanya Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan kita. Jadi carilah amal-amal yang kemudian dengan amal itu Allah cinta dengan kita. Nah, salah satu hal yang bisa menyebabkan kecintaan Allah kepada kita adalah salat ini. Faida ahbabtuhu kuntu rijlahu allati yamshi biha. Apabila aku sudah mencintainya, maka akulah yang akan menjadi kakinya, di mana dengan kaki dia berjalan. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan akulah yang akan menjadi tangannya, dengan tangan dia bekerja. Wa lisanahu allati yantiqu bihi. Dan akulah yang akan menjadi lisannya, di mana dengan lisan dia berbicara. Wa qalbahu alladzi yaqilu bihi. Dan akulah yang akan menjadi hatinya, di mana dengan hati dia berpikir. In sa'alani a'taituhu. Jika dia minta kepadaku, aku akan memberinya. Wa in da'ani ajabtuhu. Dan jika dia berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Jadi apapun yang dipinta, apapun yang berdoa kepada Allah, maka Allah akan senantiasa mengabulkan dan memberinya. Dan luar biasanya Bapak Ibu, Allah sampai menjelaskan, kalau aku sudah mencintainya, akulah yang akan menjadi kakinya, akulah yang akan menjadi tangannya, akulah yang akan menjadi lisannya. Apa itu maksudnya? Maksudnya anggota tubuhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang Allah tidak ridho. Kakinya tidak mungkin dilangkahkan kepada perbuatan-perbuatan yang maksiat. Tangannya tidak mungkin melakukan hal-hal yang Allah tidak ridho. Lisannya tidak mungkin ngomong dengan hal-hal yang Allah tidak ridho. Jadi dijaga anggota tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala manakala Allah sudah mencintainya. Ini fungsi yang pertama dari ibadah sholat, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fungsi dan peran yang kedua dari sholat ini adalah lidzikri, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita diperintahkan oleh Allah, fadkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kepada kalian.
Kalau kita ingin senantiasa diingat oleh Allah, maka sering-seringlah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara untuk kita mengingat kepada Allah tiada lain kecuali kita melaksanakan sholat. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau Bapak Ibu mau berkunjung kepada orang yang dimuliakan, kepada orang yang memiliki jabatan, kalau di satu wilayah misalnya ada Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, ada Pak Gubernur, apalagi misalnya orang nomor satu di sebuah wilayah, Presiden. Maka ketika para Bapak bertemu dengan Presiden, kemudian Presiden menyambut kedatangan Bapak, bisa berkomunikasi dan disambut dengan baik, betapa bahagianya kita. Sampai kita dipoto dengannya. Fotonya pun di-upload, kemudian dipasang di rumah kita, ditempelkan di ruang tamu, biar orang tahu bahwa saya pernah bertemu dengan Presiden. Nih fotonya, kan jadi kebanggaan. Bukan hanya kita yang selalu mengingat Presiden, bahkan Presiden pun selalu mengingat kita, karena kita selalu melakukan hal-hal yang disukai oleh orang tersebut. Nah, kalau ternyata yang menyambut kedatangan kita, yang selalu mengingat-ingat kita itu bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala, kita nanti akan bertemu dengan Allah, kemudian Allah menyambut kedatangan kita dan Allah mengingat nama kita, luar biasa. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kalian kepadaku, nanti aku akan mengingat kepada kalian. Coba kalau kita bertemu dengan camat, Pak Camat, bertemu dengan Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden, kemudian ketika bertemu dengan kita, mereka acuh, kita diacuhin, enak apa? Tentu sakit hati. Apalagi yang mengacuhin kita itu bukan manusia, Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang yang nanti di hari akhir diacuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu ada. Siapa itu? Orang yang tidak pernah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh untuk mengingat pun mereka tetap teeling-eling. Bahkan sampai dinyanyikan kubarur ukmat, eling-eling umat teeling-eling. Diingatkan pun tidak pernah ingat. Pantas kalau nanti kemudian oleh Allah tidak diingat-ingat. Bahkan nanti Allah akan cuek kepada orang tersebut. Naudzubillah min dzalik. Nah, salat ini punya fungsi untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Thaha ayat ke-14 Allah sampai berfirman dengan mengatakan, naudzubillah minasyaitonirrajim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Innani anallahu, sesungguhnya aku itu. Dengan kata innani, gak usah pakai ana lagi, itu sebetulnya cukup. Tapi Allah sampai mengurang kata ana, innani ana, sesungguhnya aku itu adalah Allahu Allah. La ilaha illa ana, tidak ada sembahan selain aku. Fa'budni, maka hendaklah kalian beribadah kepadaku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikan sholat oleh kalian sebagai alat untuk berzikir kepadaku. Jadi kita diperintahkan untuk banyak berzikir kepada Allah. Nah, salah satu kita melaksanakan ibadah dengan cara zikir ini adalah sholat. Kalau kita ingin lebih banyak berzikir kepada Allah dengan melaksanakan sholat, maka perbanyaklah kita melaksanakan sholat sunat yang tadi. Ada kaitan dengan fungsi peran nomor 1, littaqarrub. Sholat wajib mah sudah dipatok. Maka untuk menambah sholat wajib ini kita tambah dengan sholat sunat. Kemudian sholat sunat pun, walaupun itu hukumnya sunat, banyak
manfaat-manfaat, kebaikan-kebaikan dari Allah yang akan Allah berikan kepada kita sekalian. Kita tahu bahwa amalan manusia yang mula pertama dihisab oleh Allah adalah sholat. Dan sholat menjadi tolok ukur untuk melihat amal yang lain. Jadi kalau kita ingin memperbaiki amal, perbaiki dulu sholat. Dengan kita memperbaiki sholat, dengan sendirinya amal kita akan baik. Ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Perbuatan-perbuatan yang jelek akan bisa dihindari dengan melaksanakan sholat ini. Tapi ada orang melaksanakan sholat tetap habis Jumatan senang orang lain hilang. Dia sedang melaksanakan perintah dari ustadznya. Simpan yang jeleknya, ambil yang baiknya. Dia bawa sandal yang jelek, maka disimpan di masjid. Dia ambil sandal yang baik. Ongkoh sholat, tapi masih kena maling. Pertanyaannya, mana yang salahnya? Sholatnya atau apanya? Jadi kalau sholatnya baik dan benar, itu sudah dipastikan firman Allah itu tidak akan salah. Kalau ada orang melaksanakan ibadah sholat, tapi kejelekan masih dilakukan, berarti sholatnya belum baik. Karena sholat juga harus diupayakan untuk sholatnya menjadi lebih baik. Untuk sholatnya bisa menjadi lebih khusyuk. Karena kehusuan sholat insya Allah akan punya pengaruh terhadap amal setelah sholatnya. Kalau di dalam sholat kita minta kepada Allah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhilah aku dengan dosa-dosaku. Jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Jadi dalam sholat kita minta kepada Allah untuk dijauhkan dari dosa. Maka kalau sholatnya khusyuk, tentu dia akan berpikir setelah sholat, masa dalam sholat saya minta kepada Allah untuk dijauhkan dari dari dosa. Setelah sholat kemudian dia berdosa lagi. Kalau sholatnya khusyuk, tentu dia akan ingat dengan doanya tadi. Masa setelah sholat kemudian dia menjadi pedagang, terus timbangan dikurangi. Tentu dia akan berpikir dengan doa yang dibaca di dalam sholat. Maka Allah memastikan jika sholatnya baik dan benar, maka perbuatan fahsya dan munkar akan sendirinya bisa dia jauhi, dia hindari. Kemudian faidah dan manfaat sholat sunat bisa menambal kekurangan sholat wajib yang Allah perintahkan kepada para malaikat untuk memeriksa amal sholat hambanya. Yang mula pertama diperiksa adalah amal sholat wajib. Periksa sholat wajibnya, ada kekurangan tidak, ada bolong-bolong tidak. Kalau sholat wajibnya ada kekurangan, ada bolong-bolongnya, periksa sholat sunatnya dikerjakan tidak. Kalau sholat sunatnya dikerjakan, maka kekurangan sholat wajibnya ditutup dengan sholat sunat. Apa kekurangan sholat wajib? Apa bolong-bolong sholat wajib? Bukan sholatnya belang betong, zuhur sholat, asar tidak, maghrib sholat, isya tidak, bukan begitu. Sholatnya setiap waktu dikerjakan, tapi sering tidak khusyuk, sering malaweng. Nah kalau kita sholat sering malaweng, sering nilai sholatnya 0, kosong, maka malaikat akan memeriksa sholat sunat. Jadi sholat sunat itu jangan diabaikan, jangan diremehkan. Banyak kebaikan-kebaikan dari melaksanakan sholat sunat. Kemudian hadis yang kedua tentang fungsi sholat sebagai zikir kepada Allah. Allah pun mengatakan di surat Al-A'raf ayat ke-205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan
wa dunal jahri minal qauli bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Wadkur rabbaka, dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan di waktu petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ini perintah sholat. Wadkur rabbaka, ingatlah kepada Tuhan. Kemudian fungsi yang ketiga dari sholat ini adalah lil munajat. Fungsi dan peran sholat itu sebagai alat untuk berdialog, alat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran sholat merupakan alat komunikasi, alat berdialog dengan Allah, maka Nabi SAW begitu sangat menunggu kedatangan waktu sholat. Kalau sudah datang waktu sholat itu merasa gembira, bungah Nabi mah datang waktu sholat. Lantaran naon? Lantaran bari ngobrol sareng nu dipika cinta sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terkadang sholat menjadi beban, bukan kebutuhan. Makanya kita sering mengatakan Allahu Akbar, geus adzan deui. Jadi seakan waktu sholat itu tidak ditunggu kedatangannya. Beda dengan orang yang menunggu. Kalau yang menunggu itu kesal, ketika datang gembira. Apa yang Nabi katakan ketika datang waktu sholat? Nabi katakan, ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, gembirakan aku dengan sholat. Maksudnya adzan. Setelah adzan aku akan berkomunikasi dengan Allah. Makanya bisa kita lihat di dalam hadis ketika Nabi melaksanakan sholat, wabil khusus sholat sunat, maka Nabi berpanjang-panjang bacaannya. Karena Nabi menikmati bacaan itu. Sampai kan kakinya bengkak. Kaki Nabi sampai bengkak ketika Nabi sholat. Lantaran bacaannya panjang. Germah panjang, tartil bacaannya. Maka otomatis sampai bengkak. Urang mah sampean bengkak teh lain lantaran salat. Mun tukang dagang lami teuing nantung dina congkok panggil gitu. Ketika sampean bengkak. Siti Aisyah pernah mengatakan, ya Rasulullah, cik atuh ulah gitu-gitu teuing salira teh. Pan salira teh terus dijamin ku Allah dosa itu diampuni. Dosa yang telah lalu, dosa yang hari ini, bahkan dosa yang akan datang pun buat Nabi sudah dijamin diampuni oleh Allah. Maksudnya sholatnya ulah gitu-gitu teuing, ulah panjang-panjang teuing bacaanana. Pan urang ya kan diampuni dosana, sholat teh sakolepat. Kita lebih cenderung memilih bacaan suratnya ya pendek-pendek. Apalagi di sholat tarawih. Paling kaange imam di tarawih teh nyaeta bacana kuliah sareng kulhu. Cirian dia mantap ya. Imam teh mantul. Nah, favorit. Yang paling hebat. Tidak kita mah dengan kuliah dan kulhu teh bukan isinya tapi pendeknya. Di hadis Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, idza kana ahadukum fis sholati, apabila salah seorang di antara kalian sedang melaksanakan salat, fa innahu yunaji rabbahu, maka sesungguhnya dia itu sedang bermunajat, sedang berkomunikasi, sedang berdialog rabbahu dengan Rabbnya. Di dalam salat yang kita baca adalah ayat Quran, baik Fatihah maupun surat, di mana Fatihah dan surat-surat itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Quran itu adalah firman Allah, maka ketika kita sedang sholat, kita sedang berdialog dengan yang Maha Kuasa, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lantaran sholat merupakan alat komunikasi, maka alangkah baiknya kalau kita ngerti dengan bacaan yang kita baca di dalam sholat. Oleh karena itu, salah satu upaya dan usaha kita untuk sholat kita jauh menjadi lebih baik, maka kita latihan juga baca Al-Quran dengan
artinya. Sananya lebih jauh lagi dengan tafsirnya, minimal dengan artinya saja. Sehingga kemudian apa yang kita baca itu kita ngerti. Bisa dipastikan kalau kita ngerti dengan bacaan sholat, maka sholatnya bisa nangis. Kenapa Nabi sering nangis dalam sholatnya? Kenapa Abu Bakar sering nangis dalam sholatnya? Karena ngerti dengan apa yang dibaca. Kita berdoa saat panjang-panjang, kan isi doa nanti apa? Naon? Bisa menangis gak Pak? Tidak. Kalaupun menangis, lamun ngadoana bareng, kita bawa ke lingkungan. Tapi kalau kita doanya sendiri, tapi kita tidak tahu apa yang kita bacakan, jauh tidak akan tersentuh kepada hati. Kita ingat dengan hadis yang pernah ditanyakan kepada Siti Aisyah. Kata sahabat, wahai Aisyah, apa yang menjadi pengalaman Anda yang paling berkesan ketika Anda menjadi istri Nabi? Maka kemudian Siti Aisyah menceritakan, satu ketika waktu itu saya kebagian kilir. Kan kalau istri Nabi kebagian kilir itu cukup lama gitu ya. Waktu itu saya kebagian kilir. Tapi kemudian Nabi minta izin kepada saya. Wahai istriku, bolehkah kalau malam ini aku bermunajat kepada Tuhanku? Maka kata Siti Aisyah, wahai suamiku, tadinya aku ingin berlama-lama denganmu. Tapi lantaran engkau minta izin kepadaku untuk bermunajat dengan Allah, maka aku izinkan. Nah setelah itu kata Siti Aisyah, Nabi kemudian pergi ke jamban, berwudu. Setelah itu kemudian Nabi sholat. Ternyata oleh Siti Aisyah diperhatikan sejak Nabi melakukan takbiratul ihram. Ternyata ketika Nabi takbiratul ihram, kemudian tidak lama Nabi sudah mulai menangis. Semakin bacaannya ditambah, Nabi semakin tangisannya, air mata yang keluarnya semakin banyak. Sehingga yang asalnya membasahi pipinya, kemudian membasahi jenggotnya, bahkan sampai membasahi pakaiannya, baju. Kata Rasulullah, apa irah urang pernah sholat bisa sambil nangis. Nabi sampai seperti itu. Nangisnya sampai menjadi-jadi, kata Siti Aisyah. Ketika bacaannya Nabi tambah. Kenapa Nabi sampai nangis? Karena Nabi ngerti dengan bacaan yang dibaca di dalam sholat. Kenapa Abu Bakar sering nangis ketika oleh Nabi muru Abu Bakrin fal yusalli binas, perintahkan oleh kalian Abu Bakar untuk menjadi imam bagi manusia ketika Nabi sedang sakit. Maka kata Siti Aisyah, ya Rasul, jangan bapakku. Jadi Siti Aisyah itu malu kalau ayahnya selalu Nabi pupujukan gitu lah. Ya Rasul, jangan ayahku mah cengeng, sholatnya teh sering nangis gitu. Abu Bakar sering nangis sholatnya. Kita kapan pernah menangis ketika sholat? Ayah, ibu-ibu nuju sholatnya ingak ceri. Cek budaknya si mama, cek meni husu sholatnya bisa nepikeun ka bisa ceri. Sebere sholatnya cek ini mungkin aing melin husu ceri. Keur sholat keheul ka papa maneh ceri gitu. Sing goreng memeh sholat pas saya heula Pak. Kakeheuna ka bawa keur sholat ka cerik gitu. Nah itu fungsi yang ketiga. Fungsi sholat yang ketiga adalah lil munajat, sebagai alat untuk komunikasi. Kemudian yang keempat, litakfirid dunub. Sholat itu sebagai alat untuk penghapusan dosa. Kita merasa sebagai manusia yang tidak bisa lepas dari dosa, maka dosa itu jangan dibiarkan. Ada dua sifat yang melekat di dalam diri manusia yang Allah berikan kepada semua tanpa kecuali, yaitu satu lupa, dua salah. Manusia mah tempatna pokok sareng hilang. Lamun manusia pokok wajar dan namina ge manusia. Ngan mun pohoan ripuh Pak. Pohoan meripuh. Aya jami teh pohoan. Moal ka jamban aya we nu tingalin. Mun teu sikat gigi odol, mun teu odol
anduk. Jadi alat-alat anu bari dicana ka jaman teh aya we nu poho. Untungna teh bakat ku bisi poho di zaman tas mandi teh di absen Pak. Anduk aya ka dieu keun. Kosangsang aya ka dieu keun. Celana dalam aya ka dieu keun. Celana pendek aya ka dieu keun. Kodol aya, sabun aya. Pas aya sadayana geus un poho. Pas teh kaluar. Panisieun seurikeun ku batu. Nah, da poho teh dipake. Ka dieu keun unggul di absen teh. Anduk aya. Celana dalam aya ka dieu keun unggul. Diangin teu gitu. Eta pohoan, Pak. Pipuh pohoan mah. Lupa itu sifat manusia dan kena kepada semua manusia. Dalam Islam, lupa itu tidak akan menjadi dosa apabila berkaitan dengan masalah ibadah. Bapak Ibu sedang saum, lupa ternyata makan di siang hari. Emut-emut, terap, toseep, sapiring setengah. Bari dikumahakeun, Pak. Nah, teraskeun makanna saumna atau teraskeun bukana batal teu dosa teu tidak berdosa ketika sedang saum kemudian makan dan minum di siang hari padahal belum waktunya. Kalau sudah ingat tinggalkan, jangan diteruskan. Pamong cenah salite tanu salite teh batal. Itu disiapkan mesti mubadi itu. Ada seorang ayah beres melaksanakan sholat isya jam 8. Dia pulang. Pas pulang si bapak teh tepung sirilah sholat teh 4 rakaat. Cek isina teh Pak, pan bi teh bapak teh tasjid masjid sholat isya. Ai bi sholat teh 4 rakaat, sholat naon eta? Sholat lohor mah. Nah, bapak sholat lohor wayah kieu poho. Si goreng tadi pulang-pulang teh nginget-nginget. Tadi teh jam 11 ya tadi. Jam sholat lohor tadi teh. Emutna jam 8 wengi. Sholat lohor jam 8 dosa teh, Pak? Tuh. Seperti itulah yang harus dilakukan apabila kita lupa di dalam sholat. Fal yusolli idza dzakaroha. Sholatnya ketika ingat. Enjingna si bapak teh jam 8 sholat deui, sholat lohor nu kamari. Nah, ayeuna mah lain lantaran hilap, da kamari ge meunang, ayeuna garek sholat lohor deui jam 8 penting teh. Kenging teh, Pak. Teu kenging eta mah dosa eta. Jadi anu tadi mah teu dosa lantaran lupa. Bahkan Nabi pernah lupa dari 4 waktu sholat. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Ingat-ingat di waktu isya. Maka Nabi melaksanakan keempat sholat itu. Yang mula pertama beliau lakukan adalah sholat zuhur 4 rakaat. Kemudian qomat. Sebelum zuhur Nabi qomat dulu, kemudian melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, setelah itu qomat lagi, kemudian melaksanakan sholat asar 4 rakaat, kemudian qomat lagi melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat, kemudian qomat lagi melaksanakan sholat isya 4 rakaat. Jadi melaksanakan 4 sholat di satu waktu. Itu kalau lupa, itu bukan qadha, tapi sholatnya orang yang lupa. Dosa tidak lantaran lupa. Jadi lupa itu tidak akan menjadi dosa. Nah, sifat yang satu lagi bahwa manusia itu tukang salah. Nah, salah bahaya, jangan dibiarkan. Manusia terjerumus ke dalam neraka itu lantaran kesalahannya. Amal manusia kan akan ditimbang nanti. Beratnya kemana? Kalau beratnya ke kiri, artinya lebih banyak dosanya, maka dipastikan dia akan masuk ke dalam neraka. Kalau beratnya ke sebelah kanan, berarti lebih banyak amal baiknya, maka dia akan
bahwa bi'isyatir radiyah. Dia akan ada di dalam kehidupan yang diridhoi, maksudnya dia akan masuk ke dalam surga. Jadi itulah kesalahan. Kesalahan itu bahaya, jangan dibiarkan. Nah, lantaran kita sebagai manusia punya sifat yang melekat, yaitu tukang salah. Manusia itu tukang salah, salah itu harus diupayakan terus dihapus. Salah satu hal yang bisa menghapus kesalahan dan dosa kita adalah ibadah. Salah satu ibadahnya adalah sholat. Yang tentunya bukan hanya sholat yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Ini karena kita sedang membahas bab sholat. Jadi di antara fungsi sholat itu adalah ditakfir itu, untuk penghapusan dosa. Karena para bapak ibu rahimakumullah, ketika kita melakukan amal soleh itu punya fungsi dua. Satu, dengan amal itu kita akan dapat pahala. Yang kedua, dengan amal itu dosa kita akan diampuni setiap kali kita melakukan kebaikan. Nah, termasuk sholat. Nah, sholat bisa menghapus dosa seperti yang Nabi pertanyakan kepada para sahabat, dan Nabi ibaratkan dengan kita mandi di air sungai sehari 5 kali. Di hadis Bukhari Muslim, Nabi berkata, "Ara'aitum law anna nahron bi babi ahadikum yaktasilu minhu kullu yawmin khamsa marratin hal yabqa min darnihi syai'un." Bagaimana menurut pendapat kalian jika di dekat rumah kalian itu ada sungai yang airnya bersih, kemudian kalian mandi di air sungai itu sehari 5 kali, apakah akan menyisakan kotoran di badan kalian? Sehari 5 kali. Saya bertanya kepada bapak ibu, kita mandi sehari berapa kali pak? 2 kali lah, pagi dan sore cukup. Ibu-ibu mandi sehari 2 kali, bersih deh bu kulit badan bersih. Kantenan nomor 5 kali, bukan bersih lagi, kinclong. Kulit ke dugikeun ka leueur, aya laleur ge ngagolosor. Bersih. Apalagi mandinya dengan mandi yang baik. Jadi sholat akan menjadi penghapus dari dosa dan kesalahan kita. Yang 5 kali sehari diibaratkan mandi kalau sholatnya baik dan benar gitu. Seperti halnya mandi akan menjadi penghilang dari kotoran di badan kita kalau mandinya mandi yang baik dan benar. Karena ada yang dengan mandi kemudian bukan pertama bersih, malah menjadi kotor kalau mandinya diletak di air yang keruh, kemudian mandinya tidak benar, maka bukan menjadi bersih badannya, menjadi kotor. Begitupun orang melaksanakan sholat, tidak setiap dengan sholatnya dosanya akan menjadi bersih. Bisa jadi dengan sholat justru malah nambah dosa. Alhamdulillah binalik gitu ya. Itu fungsi yang keempat. Fungsi yang berikutnya, lis sodakoti ala kulli mibsolin, sebagai alat untuk sodakoh kepada setiap sendi atau tulang. Nabi katakan bahwa di dalam tubuh kita itu ada situna wa talatumi mibsolin. Di diri kalian itu ada 360 tulang sendi. Nabi sampai bisa mengatakan seperti itu. Padahal Nabi itu bukan dokter, tapi Nabi katakan bahwa di dalam tubuh kita itu memiliki 360 tulang. Dan tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kita itu masing-masingnya harus diberikan sedekah. Sahabat sampai bingung, bagaimana cara kami untuk memberikan sedekah kepada tulang-tulang sendi yang 360 itu. Jadi dalam sabdanya Nabi katakan, fil insan, di dalam diri manusia itu situna wasala sumi'ati mibsolin,
Ada 360 tulang. Fa alaihi ayyatasaddaqo an kulli mifsalin minha shadaqatan. Jadi yang 360 itu harus diberikan sedekah. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, famanil lati yutiqu dzalika ya Rasulullah. Bagaimana cara kami untuk memberikan sedekah kepada tulang-tulang itu? Qala, Nabi katakan, anna khamatu fil masjidi yadfinuha awi syai'u yunajihi anit tariqi fa ilam yaqdir faraqatat duha tujzi'u anka. Yang Nabi katakan membuang atau mengubur ludah dari masjid. Jadi artinya membersihkan kotoran dari masjid. Masjid mah tekenging di kotoran. Masjid mah kedah dibersihkan. Kotoran masjid berdosa, membersihkan masjid berpahala. Jadi kalau ada orang yang tugasnya suka membersihkan masjid, itu jempolnya teh seueur Pak, mantul. Artinya orang yang banyak amal solehnya. Makanya Nabi sangat menghormati kepada orang yang suka membersihkan masjid. Satu ketika Nabi datang suka membersihkan masjid, ada orang yang suka membersihkan masjid. Nah, kalau kita membersihkan masjid hanya sekedar mengubur air ludah. Kan dulu masjidnya tidak seperti sekarang. Masjid ayeuna mah teu Pak piraku diciduhan gitu nya. Kapunggul mah masjid di ompolan. Di zaman Nabi masjid itu di ompolan. Ada seseorang masuk ke masjid, ngompol di juru masjid. Ayeuna mana mungkin orang ngompolan masjid walaupun itu bukan orang muslim, karena tahu ini masjid. Di saking sederhananya dulu masjid itu sampai begitu. Jadi salah satu upaya untuk kita sedekah kepada tulang, membersihkan masjid, walaupun hanya sekedar mengubur air ludah, atau membuang sesuatu yang mengganggu orang yang lewat di jalan. Artinya dengan kita melakukan kebaikan Bapak Ibu, sekecil apapun, la tahqirana minal ma'rufi syai'an. Kalian jangan menganggap enteng, menganggap sepele terhadap kebaikan. Kalau itu bisa kita lakukan, lakukan. Hanya sekedar mengambil kotoran, mengambil sampah yang ada di jalan, itu sudah bernilai kebaikan, sudah merupakan sedekah kita kepada tulang yang ada di dalam tubuh kita. Dan jika kamu tidak mampu, maka 2 rakaat duha juga cukup bagimu. Setiap pagi kita sempatkan untuk melaksanakan sholat duha sebagai bentuk untuk memberikan sedekah kepada tulang yang ada dalam tubuh. Ini baru 5 yang tersampaikan. Waktunya sudah jam 5. Baru 5, waktunya sudah jam 5. Dan kita batasi pengajian ini dengan waktu. Mudah-mudahan sisanya insyaallah kita jelaskan di pertemuan bulan yang akan datang. Diingat, pilih SIM Kurikila, emut-emut, fungsi dan peran sholat sampai nomor 5. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memberikan kemudahan buat kita sekalian untuk bisa mengamalkan amalan-amalan yang tadi, sehingga sholat betul-betul memiliki fungsi yang luar biasa bagi kita orang yang melaksanakan. Barangkali sebelum diakhiri ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Ada Pak? Kalau tidak ada, kita akhiri saja dengan doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.